Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Selamat datang di program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai di seri yang ke-16, yaitu hendaknya kita meninggalkan riba karena Allah Subhanahu wa taala akan memerangi orang-orang yang sebagai pelaku riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-278 dan 279, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, ya, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, ya. Dan jika kamu bertobat dari mengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya, ya. Merujuk kepada ayat ini, maka kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk apa? Meninggalkan segala bentuk riba, ya, yang pernah mungkin dilakukan, ya. Kenapa? Ini adalah salah satu dari in kuntum mu'minin, ya, salah satu dari tanda ataupun juga syarat keimanan seseorang, ya. Fa illam taf'alu, ya, apabila tidak mau meninggalkan sisa riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka diizinkan atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang, ya, terhadap, ya, orang yang memang tidak mau meninggalkan dari transaksi riba tersebut. Wa in tubtu falakum ru'usu amwalikum, apabila kalian itu bertaubat, ya, berarti sudah meninggalkan riba, maka dikatakan apa? Yaitu falakum ru'usu amwalikum, ya. Jadi bagi kita atau bagi kalian itu apa? Yaitu pokok hartanya. Jadi pokok hartanya tetap halal, tetap menjadi milik kita, ya. Kenapa? Karena dengan itu la tadlimuna wala tudlamun. Tidak ada yang menzolimi dan tidak ada juga yang dizolimi, ya. Maknanya bahwa ayat ini menunjukkan begitu kerasnya, ya, dosa dari riba itu sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyatakan perang, ya. Kemudian, ya, ayat ini dalam Al-Baqarah 278 dan 279 juga dikuatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan rawahu Ahmad, ma min qaumin yadharu fihimur riba illa akhadhu bisunnati wa ma min qaumin yadharu fihimur rusya illa akhadhu birra'ab, ya. Tidaklah riba itu merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan paceklik, ya. Dan tidaklah budaya suap merajalela pada suatu kaum kecuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan, ya. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya bahwa ketika riba itu sudah merajalela, sudah menjadi sesuatu yang biasa, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan akan adanya paceklik, ya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi salah satu dari apa? Ketidakberkahan dari, ya, harta riba itu sendiri, ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah ketika juga suap menyuap, ya, gratifikasi gitu, ya, dan lain sebagainya, ya. Di situ misalnya apa? Muncul roshi, ya, wal murtashi gitu, ya. Dalam riwayat dikatakan apa? Roshi wal murtashi finnar, ya, orang yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama di neraka, ya. Maka ketika budaya suap ini ada, ya, berkembang di masyarakat menjadi sesuatu yang biasa, maka tidaklah akan terjadi itu kecuali apa? Akan ditimpakan kepada mereka rasa ketakutan, ya. Nah, merujuk kepada ayat dan hadis terkait dengan apa? Perangnya atau pengumuman perang, ya, dari Allah dan Rasulnya terhadap para pelaku riba, dan juga hadis terkait dengan ancaman paceklik ketika riba itu merajalela, maka dapat kita ambil kesimpulan dan juga faedah dari hadis dan ayat ini atau ayat dan hadis ini. Yang pertama adalah bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar meninggalkan sisa riba jika mereka benar-benar beriman, ya. Berarti tanda
tanda-tanda keimanan seseorang itu adalah meninggalkan dari sisa riba. Maksud sisa riba ini adalah aktivitas riba yang sudah dilakukan pada masa lalu gitu ya. Kemudian tidak perlu diambil lagi ya, tetapi kemudian ditinggalkan gitu ya. Kita ambil hanya pokoknya saja ya. Yang kedua adalah apabila mereka meninggalkan riba, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyatakan perang kepada mereka. Artinya mereka tidak meninggalkan riba ya. Artinya ketika orang-orang itu tidak meninggalkan riba, masih bergelimang dengan riba, maka Allah dan Rasulnya akan menyatakan perang pada mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya murka kepada mereka, marah kepada mereka, tidak suka dengan mereka ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu taubat dari riba adalah dengan meninggalkan dan tidak mengambil sisa riba serta mengambil harta pokoknya saja. Jadi ketika seseorang itu bertaubat dari riba, maka hendaknya dia tidak mengambil ya sisa riba yang ada, kemudian hanya mengambil dari ya pokoknya saja. Artinya uang yang memang dia miliki. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu para pelaku riba telah berbuat zalim, yaitu menganiaya diri mereka sendiri dan juga menganiaya orang lain karena adanya transaksi riba itu. Ya, kita pahami salah satu dari hikmah kenapa riba itu diharamkan adalah karena ada unsur kezoliman ya khususnya kepada orang lain ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah akibat dari riba yang tersebar di masyarakat adalah akan adanya paceklik dan tidak adanya keberkahan pada harta mereka ya. Ini merujuk kepada hadis riwayat Ahmad tadi. Ya, demikian pula apabila budaya suap menyuap itu merajalela ya banyak terjadi di masyarakat, maka ya ketakutan itu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat meninggalkan transaksi yang mengandung unsur riba agar kita itu tidak berbuat zalim kepada diri sendiri dan juga tidak berbuat zalim kepada orang lain. Dan dakwah untuk mengajak masyarakat agar menjauhi riba ini harus terus dilakukan ya. Kenapa? Karena ketika riba itu menyebar, maka ya dan itu dianggap biasa, maka paceklik gitu ya, kekurangan harta, ketidakberkahan harta itu akan menimpa kepada masyarakat pada umumnya. Nauzubillahi min dzalik. Demikian syahadah program syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.